Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Video kali ini kita akan membahas topik etika digital untuk warga negara muda. Hari ini, siapa warga negara muda yang tidak tahu dan tidak terhubung dengan sesuatu yang namanya digital? Anda pasti juga merasakannya, bukan? Atau Anda memang warga negara digital? Tahukah Anda bahwa Indonesia mengalami berbagai masalah, nasionalisme, patriotisme, dan bela negara di kalangan muda di era digital ini? Hal ini terjadi karena banyaknya pengguna media sosial yang tidak menggunakan etika saat bersentuhan dengan internet. Mencaci, memaki, menyebarkan berita hoax, bahkan menyebarkan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi negaranya pun dilakukan. Perlu etika agar warga negara muda mampu mengambil hal yang positif dari ruang digital. Lantas, apa yang dimaksud dengan etika digital? Bagaimana dampaknya ketika warga negara muda tidak memiliki etika digital? Dan bagaimana solusinya agar warga negara muda dapat memiliki etika digital? Yuk kita cari tahu jawabannya. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Pepatah di atas sudah sering kita dengar dari semenjak kecil hingga sekarang. Tentunya ini dapat menjadi pegangan agar kita tidak salah langkah dalam menjaga sikap dan perilaku di dalam masyarakat. Tidak terkecuali ketika berinteraksi di dalam ruang digital bersama dengan masyarakat digital. Karena saat ini hampir sebagian warga negara sangat dekat dengan internet, baik itu melalui PC, laptop, maupun smartphone. Oleh karena teknologi digital merupakan bagian integral dari realitas kehidupan sehari-hari masyarakat hari ini. Bahkan, di Indonesia hampir 64% penduduknya sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Namun kita tahu bahwa terdapat banyak sekali konten-konten negatif yang beredar di internet. Apa yang harus kita lakukan? Menjadi warga negara yang beretika dalam penggunaan teknologi digital adalah jawabannya. Lantas, apa itu etika digital? Etika digital menurut Ribble dan Bailey yaitu standar perilaku yang diharapkan dari pengguna teknologi digital. Dalam pengertian yang lebih luas, etika digital merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana apabila warga negara muda tidak mampu menggunakan etika digital dalam interaksi dengan internet? Perkembangan ruang digital yang sangat pesat tidak cukup membekali warga negara muda dengan sekedar kemampuan mencari, menggunakan, dan menyebarkan informasi. Akan tetapi diperlukan kemampuan dalam membuat informasi dan evaluasi kritis, ketetapan aplikasi yang digunakan, dan pemahaman mendalam dari isi informasi yang terkandung dalam konten digital tersebut. Bagaimana apabila warga negara muda tidak memiliki etika digital dalam bersentuhan dengan ruang digital? Kurangnya kecakapan digital dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak menimbulkan penggunaan media digital yang tidak optimal. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya konten-konten negatif yang tidak layak diposting dan hanya menimbulkan masalah dengan pengguna ruang digital lainnya. Lemahnya budaya digital bisa memunculkan pelanggaran terhadap hak digital warga. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya netizen yang terjerat hukum karena ketajaman jarinya dalam berinteraksi dengan pengguna ruang digital lainnya. Selain itu, rendahnya etika digital berpeluang menciptakan ruang digital yang tidak menyenangkan karena terdapat banyak konten negatif. Seperti konten-konten hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Dan yang terakhir yaitu rapuhnya keamanan digital yang berpotensi terhadap kebocoran data pribadi maupun penipuan digital. Lalu, bagaimana solusi agar warga negara muda tidak terdampak? Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan di era digital ini, terdapat solusi untuk memahami masalah dan tanggung jawab semua pihak agar warga negara muda memiliki etika digital. Solusi yang pertama, warga negara muda diberikan etika network yang meliputi pengetahuan tentang pentingnya menerapkan etika dalam berinternet,
pengetahuan ragam standar komunitas yang ada di setiap platform media sosial, pemahaman tentang apa yang harus diunggah dan tidak ketika menggunakan media sosial dalam perangkat digital lainnya. Solusi yang kedua, memberikan pengetahuan dasar mengenai informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya dengan cara memberikan pengetahuan jenis informasi tersebut, pemahaman dampak ketika menjadi pembuat atau penyebar informasi tersebut. Ketiga, pemberian pengetahuan dasar berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Keempat, pemberian dasar berinteraksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, menjadi warga yang baik adalah berperan aktif bagi kebaikan bersama. Membanjirnya konten negatif tidak boleh didiamkan. Kita bisa berpartisipasi dengan memproduksi dan menyebarkan konten positif di internet. Hal ini untuk membuat konten positif mudah ditemukan di internet oleh masyarakat. Perilaku ini menjadikan kita sebagai orang yang peduli untuk menciptakan komunikasi yang sehat di internet atau daring. Seperti juga di dunia nyata atau luring. Hadirin, tujuan dari etika digital adalah penciptaan daya tahan digital. Maksudnya, masyarakat memiliki kemampuan untuk mendapat manfaat positif dari kehadiran media digital. Daya tahan ini merupakan hasil kesatuan berbagai kompetensi literasi digital yang dimiliki. Oleh sebab itu, yuk kita gunakan akal sehat kita, perasaan kita, dan perbuatan kita untuk senantiasa sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku dalam ruang digital. Jadilah warga negara muda yang bijak dalam menggunakan ruang digital agar tidak merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan jadilah warga negara kreatif yang inovatif karena ruang digital tidak hanya tentang konsep interaksi, tetapi juga di dalamnya ada ekonomi. Berikanlah respon terbaik Anda pada kolom komentar di bawah ini. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, share, subscribe agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.